Terkadang kita suka komplain sama hidup kita, iya gak sih? Kenapa sih Tuhan memberikan kita ujian sebanyak ini dan kita langsung komplain? Itu yang aku alami sekarang. Tapi asal kalian tahu, kita harus benar-benar stop komplain sama Tuhan. Dan jangan komplain lagi. Hal terpenting yang perlu kita lakukan dan kita ingat dari bagian ini adalah kondisi apapun yang kita alami saat ini adalah hasil dari pilihan dan keputusan kita yang masa lalu. Setiap hal yang kita alami dalam hidup ya merupakan hasil reaksi kita terhadap setiap kejadian yang kita alami sebelumnya, ya gak sih? Secara internal, kita hanya memiliki kontrol terhadap 3 hal dalam hidup ini, yaitu bagaimana aku bisa berpikir dan bagaimana kebiasaan hidup aku dan bagaimana tindakan yang harus aku ambil. Jika kita tidak menyukai kondisi yang kita alami sekarang dalam hidup ini, maka lakukanlah perubahan yang menyesuaikan terhadap ketiga hal tersebut. Tapi terkadang aku juga suka bingung, kenapa hidup aku kok gini-gini banget ya, gitu kan. Tapi aku sekarang udah mencoba untuk menyelami hati aku, untuk gimana caranya aku harus mengubah cara pikir aku menjadi lebih positif dan konstruktif. Ubah kebiasaan-kebiasaan aku sesuai tujuan yang aku inginkan dan aku capai. Dan ubah tindakan yang aku ambil. Jika aku sudah melakukan perbuatan atau perubahan terhadap ketiga hal tersebut, mungkin saya banyak hal berubah pada diri aku seperti apa. Cara aku bicara, cara aku bergaul, cara aku berteman, dan cara aku memperlakukan buku-buku yang sudah aku baca, dan cara aku menyikapi setiap persoalan yang muncul. Cara aku menentukan suatu cita-cita, keinginan, dan lain sebagainya. Mungkin permasalahannya adalah sebagian besar manusia tidak menyadari dan lupa bahwa kondisi apapun yang dialaminya saat ini adalah hasil dari pilihan dan keputusan di masa lalu. Sehingga mereka lebih sering mengungkapkan kekecewaan ini tidak pada tempatnya. Mungkin lebih banyak nge-vlog atau cuap-cuap di media sosial tentang kegalauannya atau gimana pun itulah. Sehingga kita sering lebih kecewa. Kita senang melakukan komplain terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Sejak lama aku mengamati perilaku orang-orang yang suka komplain. Mungkin orang-orang yang di sekitarku banyak banget yang komplain. Dan pada akhirnya sampailah pada suatu kesimpulan bahwa manusia kegemarannya melakukan komplain terhadap apapun itu. Dan itu tipe manusia beragam gitu, bermacam-macam. Aku sadar bukan aku tidak mau bersyukur atau bukan aku tidak mau mengambil pelajaran positif dari setiap kejadian yang aku alami. Perlu aku sadari bahwa sesungguhnya kebiasaan komplain akan membuka pintu-pintu masuknya setan. Iya gak sih? Aku pernah baca hadis riwayat Muslim dan isinya seperti ini. Bersungguh-sungguhlah kamu pada hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan Allah serta janganlah merasa lemah bila kamu ditimpa sesuatu. Janganlah kamu mengatakan seandainya kemarin aku mengerjakan ini, niscaya aku tidak akan begini atau niscaya aku tidak akan begitu. Akan tetapi katakanlah semua itu telah menjadi takdir Allah dan apa yang akan kehendaki itu pasti terjadi. Sesungguhnya kata seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Masya Allah, aku benar-benar kayak ketampar banget saat aku baca hadis tersebut. Bagaimana mungkin atau bagaimana bisa gitu, karena aku benar-benar kayak aku bodoh banget ya bisa bernegatif thinking gitu kepada Tuhanku sendiri. Bahkan aku gak habis pikir kenapa setiap masalah aku gak pernah melihat kebaikan Tuhan selama ini. Aku bisa menghirup udara segar dan aku bisa melihat dunia itu kan potensi dari Allah, iya gak sih? Maaf tadi aku masih pakai bahasa baku dan maaf juga tadi aku pakai bahasa Tuhan. Sebenarnya aku gak seperti ini atau misalkan aku jauh dari Allah, aku gak tahu sekarang aku harus seperti apa. Dan aku juga gak tahu aku akan gimana. Jadi buat teman-teman yang memang merasa bahwa sekarang kita lagi terpuruk-terpuruknya, aku mohon kita jangan seperti orang pecundang.
kita harus menjadi orang yang layak untuk diundang sama Allah kita kelak di surga. Mau gak sih kita seperti itu? Atau mungkin kita gak mau nanti kalau udah meninggal ketemu yang menciptakan kita. Masa ya sih di dunia kita gak ketemu, masa di akhirat gak ketemu juga? Miris, ya gak sih? Oke, mungkin dari aku begitu aja. Terima kasih.